Halo Marketer, welcome to Bedah Dashboard. Di episode kali ini, gue akan ngebedah dashboardnya dari Aan Pangestu, yaitu salah satu member Akademi Marketer yang bisa dibilang progresnya dia itu sudah udah oke. Terakhir dia update ke gue itu via chat, dia bisa beli iPhone sama MacBook. Sempat gue marahin sih, lu beli karena butuh atau karena pengen. Ternyata karena dia emang butuh untuk mensupport kegiatan dia berjualan produk digital, jualan online lebih tepatnya. Nah, dia udah jalan produk digitalnya ini kurang lebih 2 sampai 2 bulanan ke belakang ya, semenjak video ini diposting. Gue nggak bisa spill produknya karena kode etis, gue nggak akan spill produknya. Tapi dia lagi bingung gimana caranya supaya campaign-nya itu lebih stabil, bisa di-scale, dan nggak terlalu banyak campaign. Gimana caranya? Gue ngasih tips ke Aan, kita langsung masuk aja ke Bedah Dashboard. Ini Mas, sebenarnya eh, 7 hari ini jelek banget performnya gitu kan. Bingung jadi kayak nih sebenarnya harus apa gitu ya. Kalau lihat data 7 hari terakhir ini kan Mas. Hmm. Ini ROAS-nya 1,2 kayaknya nggak nyampe deh. Ini kan nggak muncul ROAS-nya ya Mas ya. Muncul nggak di bagian Kenapa nggak bawah? muncul di ROAS-nya ya? Mungkin karena ada awareness ini kali ya. Oh, kalau gitu dicentang dulu semuanya lalu masuk ke set iklan. Ini ya Mas ya. Iya, Centang terus mana lagi ya? Nah, nanti mau nanya saya terus LLA. Mana lagi? Targeting ini para terus di filter gitu mas. ya ke set iklan. Set iklan. Oke, nah ini data 1,7. Oke. nah yang masalahnya gini ya mas. Untuk scale out LLA mas itu kan dia udah spend 200 lebih dan itu cuman satu purchase gitu mas, jadi aku bingung ngambil keputusannya ini lanjut atau enggak gitu kan. Harga produk dua satu ratus sembilan. lebih satu purchase. Mm-mm. Yang Harga mana tuh? Tunjukin dong. scale out yang ini mas, coba kita filter dulu ya. Eh, Filter ini mas, scale out LLA ini mas, yang ini. Oke. Nah itu cuman ada satu purchase. Ini keputusannya bingung, ini lanjut atau enggak ini kalau udah datanya seperti ini gitu kan. Jadi Harga produknya 99 itu berarti ya? iya 199. Sorry, berapa? 199. 199. Kok Ya. roasnya tapi 0,5 di situ? Mungkin spendnya di sini udah 400. Oh, 400. Ya Nah, matiin. matiin ya. Matiin. Udah, jelas itu matiin. Kon- Kontennya ada berapa itu satu campaign? Coba lihat. Kontennya udah gimana ya cara ngeliat kontennya ini? Look like. Banyak kali adsetnya. Oh itu kan karena di filter nih mas. Nah ada 4. Oh, oke. Oke. Post ID semua ini. Iya, pas ID semua. Oke, berarti nggak works an. Matiin. Itu sebenarnya toleransi itu di 300 harusnya ya, Mas ya. Harga produknya berapa? 99 kah? 199, 200. 199. Kalau Nah. 199 toleransinya ya rulesnya sih kalau gue buat ginian, kalau produk 199 ya. Misalkan dia sudah nge-spend 199 nih, nggak ada hasil, tak matiin. Atau Oh, dia 199 ada hasil satu, berarti kasih kesempatan dong. Oke deh, siapa tahu nanti dia di berikutnya ada hasil. Di 300 nggak ada hasil, dua matiin. oh, berarti enggak. Satu kali harga produk toleransi lah gitu ya, Mas ya. Iya, satu kali harga produk udah spend nggak ada hasil matiin. Oke, oke. Nah, yang menjadi masalah ini kan, Mas, kalau datanya kayak gini, menurut analisaku kan ganti konten ya, Mas. Bener nggak, Mas? Kalau dia di bawah 2,5 ROAS, Mm-mm. di bawah 2 lah.
Itu udah fix ganti konten. Di bawah 2 tuh ganti kontenan. Tapi kalau Dan yang itu yang lain kayak lumayan itu masih ada 3, 2,5, 2,3. perjanjian 2, nah yang ketolongnya kalau menurutku di produk ini sih Mas. Heeh. Di situ eh, lumayan lah penjualannya. Jadi sama yang semalam boncos gitu Mas, sempat 300.000 lah boncos. Nah, karena mungkin udah capek juga konten kreatifnya gitu kan. Jadi ya Boncos itu dalam satu hari lu minus atau ada profit tapi berkurang? hmm, 1 hari itu aja sih boncosnya. Minus. Baru kemarin iya minus 300-an berapa Oh, gitu. dari semua konten, dari semua campaign yang nyala di hari itu. Iya. Mm-mm. Nah, Oke. data kemarin. Nah, 500 bahkan. Oke. Oke. Ya, nggak ada hasil sama sekali. Ruasnya 0,36 totalnya. Dan selama 13 hari sih oke sih Mas, nggak ada boncos gitu kan, profit terus. Dan baru kemarin inilah, mungkin karena low season nggak tahu juga ya Mas, atau memang kontennya. Yes. Ada dua faktoran. Satu, karena ini mau lebaran, mau high season, yes, setuju. Itu di mana-mana pun juga mengalami hal yang sama. Jadi yang nggak ada hubungannya sama behavior orang-orang mau lebaran itu pasti akan menurun. Kecuali ada urgensi tertentu ya. Mm-mm. Jadi apakah bisa disalahkan dengan faktor kreatif capek ini nggak Mas? Atau terlalu sempit kalau disalahkan? Nah, kalau mau kreatif capek, kita harus lihat dulu 7 hari terakhir ROAS-nya berapa. 7 hari terakhir ros berapa? Oh, Ini kan pas hari Minggu nih. Coba hari Minggu ini ke Senin kemarin dah. minggu dari minggu ini Hari tanggal berapa? ini dari Senin ke hari ini deh. Ini kan hari ini udah jalan sampai jam 2 nih. Senin ya, sampai hari Ya, tanggal 15 ini ya. ya, pas kan 7 hari. Ini dia 1,79. Nah, 1,79. Kayaknya kurang ya Mas masih ini. 1,7. Belum keluar ya. Gini kan ini. Nah, muncul nggak dia? Sama dua, 500. 1,7. Waduh, Tadi keluar itunya. kita lihat di sini ya. Duh, ini malah minus di sini mah. Oh enggak, oh Hah. enggak. Working flow. Hmm, apa nih ya? Lihat itunya aja deh, kalau gitu spendnya geser ke sebelahnya konversi pembelian. Ini, spend ini Mas. Jumlah jumlah di Salah. Eh, mana nih? Biaya jumlahnya apa? Di samping mana Mas? di sampingnya konversi pembelian. Nilai Ini konversi. ya. Nah, situ situ. Oke, kalau yang atas sendiri itu kan 615.000, kan dia dapat itu luasnya 2, hampir 2, 1 koma. Terus yang kedua itu ruasnya, nah itu ruas keluar tuh. Nah, tadi keluar. Ah, khusus. Nah, itu Enggak. keluar tuh. Nah, Oh tuh ya. kan. Hmm. Kalau udah begini, artinya yang dievaluasi cukup yang itu karena 1,49, lalu yang 1,9, sama yang di bawah 2. Dua. Wah, ini jelek banget ini. 0,2 ini. Yes, Tetap yang di butuh bawah 2. saja. Kalau udah 0, di bawah 2 dan di bawah 1 itu biasanya gue matiin an. Nah, nah, masalahnya ini Mas, ini kan ini produk bukan bidangku ya, gitu kan. Jadi kayak Hmm, karena emang ngeriset produk gitu kan. Aku ini kan stylenya kayak follow yang lama-lama iklannya gitu. ya,
Terus, tanggapnya berapa followers. Nah ini kontennya ini bukan hasil buatan sendiri gitu loh Mas. Nah ini sebenarnya yang jadi problem aku nih Mas. Kayak aduh bingung gitu kan mau kontennya ganti gimana gitu. coba Kon lihat kontennya, play salah satu deh. oke yang Bismillah ini coba ya. Mana? Nih. Nah, kalau yang winning dia sebenarnya ini Mas. Kayak gini. Oke, pause. Produknya ini kan ada di Aan kan? Iya, ada. Nah, salah nggak kalau misalkan Aan bikin angle baru dari syuting kontennya itu, kalau ini kan dari screen record, Mm, betul ya? Tapi iya. dibalik dari handphone yang nge-record ke laptop. Oh, kayak ini kan angle beda nih Mas. Nah, Nah, kayak gitu tuh, bener. Kayak gitu, tapi coba dengan apa ya narasi yang berbeda. Ini kan mm, lagu jedak jeduk, lalu ada banyak template kan itu yang di itu kan yang dijual kan. mm, Coba bawa angle yang berbedaan. Contoh, eh yang bisa mempermudah pekerjaan gitu. Jadi ada voice over sama ada apa ya, ada storytellingnya lah. oh, kayak pakai voice over AI gitu lah Mas ya di. Voice over AI atau voice over sendiri juga boleh. Yang ngeperagain cara pakai produknya. Nah, Kalau ini kan sekilas kalau orang ngelihat itu kayak, oh ini template ada banyak gitunya. Cuman mereka masih belum kebayang gitu loh. Ini buat apa? oke. Orang belum banyak kebayang ini buat apa. Even kalau mereka mereka belum kebayang juga ini bisa nggak ya dipakai di apa di software yang kupunya itu. Iklan lu Hmm. cuman gini doang soalnya. Oh, berarti ini sih rencana aku mau ganti hooknya sih Mas, bagian hooknya aja terus. Yes, boleh. Yes, Ya betul. kan? Nah, Yes, rencana. ganti hooknya sama bener-bener peragain apa ya? Peragain produknya. Ini kan template ataupun apa sih nama ini An? Itu Hmm. lebih lebih bagus lagi. Jadi tinggal bilang aja. Kalian kalau bingung cari yang lengkap, coba lihat ini deh. Syutingnya pakai Hmm. handphone ya, syuting ke laptop. Ya, Berarti, ya, tapi gimana? Menariknya, yang aneh itu sampai saat ini aku belum pernah nge-explore produknya sama sekali, gitu. ya itu yang harus harus di explore produknya An. Nah, jadi, Semalam semalam gue baru ketemu sama Rudy sama Adrianda ya, yang hmm, mereka omsetnya gede-gede dari main faceless. Pas gue tanya, Adrian lu seminggu bisa produksi konten berapa? Minimal 10 mas per produk. Dengan dia jalan lebih dari satu produk. Ya. Rudy tak tanya produksi konten berapa seminggu. Jawaban dia adalah ya jangankan seminggu mas 3 hari sekali itu 30 konten baru yang dia tes. Apakah produknya dia? Bukan produknya dia. Sama kayak ini kayak Aan bukan produknya Aan. Kayak gini satu kok satu ini dia cuman ada T1, T2, T3 kontennya, betul nggak? iya, Berarti di masing-masing aset cuman ada satu konten. Tanyaannya di era Andromeda sekarang, Aan nggak bisa main dengan cuma satu konten aja, harus ngelempar banyak konten mana yang winning itu yang di scale out nantian. dengan berbagai angle ya, Mas ya. Berbagai angle. Hmm.
Nah, ini rencana sih mau nanya juga sama Mas Adrian kalau nggak Mas Rudi nanti pakai tools AI apa sih gitu loh untuk ganti hooknya. Itu ada tahu nggak sih Mas? Nggak ada, Mas. Ya, lu langsung screen record di ininya, apa, HP, kemudian langsung di laptopnya gitu. Iya. Bikin record di Hmm. HP kayak kita lagi live nih. Gua record terus nanti hooknya tinggal diganti-ganti di AI. Bingung. Nah, Yes, atau pakainya kayak kalian gitu. tugas akhir atau Nah, kalian punya di apa? Kalian kerja sebagai tapi bingung nggak punya template kan bisa juga tuh. Bapuk pakai ha- template ini. hari gini masih download satu persatu, kelamaan. Sekarang udah 2026. Tinggal Nah, itu pakai juga bisa. banyak sebenarnya. Dan ini pun kontennya sebenarnya ada yang make juga sih Mas, baru ngikutin juga. Jadi mungkin kebagi-baginya di situ kali ya, kepecah. Iya, itu belum belum lagi konten grafis atau konten gambaran masih bisa explore lagi kan. Iya, Belum lagi konten yang di-create dari Sora yang kayak video labs gitu-gitu, yang ada orangnya, ada persona orangnya, itu juga bisa dipakai. iya, bisa. Hmm, ya mau nyoba tools itu sih Mas, cuman bingung apa gitu kan Kalau videonya Rudy mostly bikin sendiri cuy. ngedit sendiri gitu Mas. Ngedit sendiri dan ngeditnya tuh nggak bukan yang kontennya kayak konten kreator gitu enggak. Kontennya bener-bener simple. Bener-bener produknya kayak Aan gitu ya. Terus dia dia bener-bener syuting pakai handphone doang. Terus dia apa ngejelasin apa namanya nah kalau kalian mau pakai ini semua itu bisa dipakai di dan bisa menyelesaikan tugas akhir. Storytelling Hmm, oke, storytelling. itu di apa dia bisa produksi konten buset 20 30. Tapi kontennya nggak susah, nggak kayak konten kayak Virdi Ads konten gitu enggak. Bener-bener konten super simple. Tapi nggak pakai alat tools apa AI gitu nggak Mas? Ngedit pure murni sendiri gitu Mas, syutingnya. Pure, maksudnya mereka maksud dia ngedit 80% dia ngedit sendiri. delapan Hmm, puluh persen Terus AI-nya paling voice overan. voice over ya. Voice over. Nah, itu nanti mau dieksplor coba-coba lagi Mas untuk voice overnya Eleven Labs ya. Saya ingat. Eleven Labs yang bagus ya. Hmm. Nah, ini Mas, aku kan kayak lumayan terganggu gitu ya sama orang yang sama konten itu. Gimana cara nanggepinnya tuh Mas? Kayak bikin psikologi tuh kayak jadi keganggu gitu dengan produk yang sama, konten yang sama, landing page-nya juga di copy gitu. Hmm. Oh, ada yang niru produknya. Iya, semua landing page aku di copy sama dia. Iya. Itu nggak bisa di apa ya? Nggak bisa di itu nggak bisa dihindari. Kalau temen gue dilabrak sih. Ya, ya Dilabrak meskipun di DM. meskipun dilabrak pun mau apa? Emang Hmm. produk tersebut udah dibuat haki sama Aan kan nggak? Ya kan? Meskipun Udah, dilabrak pun ya ya labrak-labrak aja. Cuman at the end kan mana buktinya kalau ini produk emang punya lu, emang hak paten lu gitu loh. ini kontennya Gitu. juga dari TikTok gitu kan. Jadi Iya, sempat report ke Tribelio-nya sih, cuman nggak ada respon. Aduh. ya nggak ada respon karena at the end apa namanya kredensialnya pasti dipertanyakan. Apalagi harga dia tuh lebih banting tuh Mas, 65 199. Jadi kayak lumayan, waduh ini ganggu market banget ini orang ini. Buset. Satu-satunya cara adalah improvisasi. Jadi ketika udah ada yang copy paste produknya, ya tinggal Aan gimana caranya produknya Aan ini di atasnya dia, baik itu dari sisi value yang didapat atau
apa ya, lebih banyak filenya lah dibandingkan sama si kompetitornya. Itu Mas, setelah aku tahu dia ngopi semua itu offernya aku tingkatin sih Mas. Kayak dari mananya ya, nengok dari offernya itu aku tambah-tambahin lagi bonusnya gitu Mas. Bisa, itu juga bisa. Ya kayak ini kan, ininya aku ganti yang mock up-nya ini awalnya 5.000 jadi tak ganti 10.000 sekian, terus desainnya juga diganti. Nah, ini semuanya di copy sama dia gitu kan. Nah, ini dari sininya. Nah, ini yang aku tambahkan Mas. Oke. 15 preset. Ya, itu kalau nggak salah overnya aku tambahkan di awal bulan ini sih. Dan kalau lihat dari grafiknya sih stabil sih Mas. Nah, kayak inilah rentetan nggak yang gimana-mana gitu. Cuman inilah jebloknya di sini baru kemarin. Hmm. Tanggal 13 sudah mulai-mulai gitu. Oke. Ya bisa jadi itu faktor juga kenapa dia menurun karena ada yang disrupt marketnya Aan. Hmm. Nah, kalau Cuman nah, cuman faktornya banyak selain di disrupt, ini high season juga, orang fokusnya udah mau lebaran. Itu kan produk-produk yang beli kan pasti produknya adalah pembeli paling banyak adalah mahasiswa dan juga seorang yang kerja di betul nggak? yang freelance apa gitulah. Yes, yes. Pertanyaan gua adalah apakah para freelance dan para mahasiswa yang jurusannya atau orang-orang yang mau atau mau di masa-masa sekarang lagi mikirin? Jawabannya kan nggak. Jawabannya kan mereka selama kurang lebih 1-2 minggu ke depan itu fokusnya adalah liburan. Oke. Terus ada yang nge-disrupt pula, ada yang apa namanya, ada kompetitor lagi. Keputusan terbaik Nah, ini itu bisa jadi ada dua nah, itu. jadi keputusan terbaiknya off dulu atau gimana Mas kira-kira campaign-nya? Keputusan terbaik kalau memang Aan pengen survive, satu, pastiin offernya lebih bagus dari kompetitor. Bisnis itu udah dilakukan. Yang Mm-mm. kedua adalah kreatifnya perbanyak kan. Kalau Aan udah tahu kompetitornya siapa, itu bagus. Artinya Aan bisa tahu angle-angle apa yang dia pakai. Kalau ternyata Aan cek di ad library, oh angle yang dia pakai sama yang Aan pakai sekarang, ya toh? Ya udah, Aan bikin angle konten iklan baru Aan. Oh, untuk konten baru. Gitu. Kalau Hmm. kompetitor LP-nya, Mbak, lanjut. Kalau kompetitor LP-nya ditiru plek, misalkan kayak LP-nya Aan ini kan, ini LP-mu kan? Hmm. Nah, maka LP-mu juga harus dirubah supaya lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan LP-nya kompetitor. Kayak dibuat lebih meyakinkan gitu ya. Cuman itu masih belajar nih nyari-nyari belum ketemu Mas tutorialnya gitu. Lah, di Amak udah ada toolsnya Nah, terus apa Mas? buat bikin LP yang bagus. Di modul. Iya, coba Oh, buka deh, login ke di marketer deh coba. mana ya? Ini. Nah, yang mana tuh Mas? Landing Landing page. page, Ah, advanced landing page, baru ini Mas. baru. Pengenalan tools landing page. Coba lu Oke. klik yang bawah tuh akses to landing page Halo generator. Mas, selamat datang di modul Oh alah, nggak tahu Mas baru tahu ini ya. Nah, Hmm. nih. Oh, ini yang sering muncul di iklan juga ya. Jual jual landing page cepat. Oke, oke. Yes, gratis. Siap, 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 siap. Baru tahu nih Mas. Gratis. Nah, tunggu ya. Oh, Jadi landing page harus dibuat lebih bagus supaya kompetitormu kalah dan nggak bisa niru.
Tapi nggak tahu lagi loh kalau kompetitormu nanti beli beli kayak beginian yang di luar. Oke. Tapi at least ini bisa 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 satu step duluan lah, bikin landing page yang bagus lah, supaya lebih meyakinkan. Oke, oke. Terus konten iklannya perbanyak dan konten iklannya buat meyakinkan juga. Jadi kalau mau mematikan kompetitornya Aan, artinya kan kompetitornya Aan tadi kalau mau bikin konten iklan yang mirip kayak punya Aan kan gampang sekali tinggal screen record, ya nggak? Iya. Mm, Nah, Aan harus bikin konten iklan yang nggak susah ditiru. Makanya tadi gue suruh di video pakai HP, di ituin peragain produknya. mm. Oh iya ya. Oke. Terus sip, sip, sip. Nih coba mulai mau explore nanti Mas pakai Yes, hook, ganti hook dari boleh. AI gitu kan. Nah, kalau aku yang kemarin aku lakuin setelah tahu itu sih itu tadi Mas, buat look like, terus over aku tingkatin, beatnya lebih tebel lagi, naikin beatnya gitu. Mm-mm. Highest volume. Dan apakah highest volume sini bisa, maksudnya bisa membuat kita tuh lebih banyak tayang iklannya gitu Mas. Nah, itu tadi aku pakai strategi awareness itu Mas. Jangkauannya Mm-mm. biar luas atau apa gitu kan, ternyata ya nggak worth gitu kan, kalau lihat dari awareness malah boncos 200.000 tuh, nggak ada yang check out lah. Jadi menurutku di situ matikan jadinya. Aku mau tuh mendominasi impressionnya gitu Mas, jadi makanya aku pakai awareness gitu kan, biar orang tuh Oke. lebih tahu lah, akun aku itu yang lebih proper lah gitu Mas, kira-kira. Nah, itu sih Mas yang aku lakukan pas tahu kompetitor, dan awareness ini ternyata kurang ya Mas. Kurang, kurang, kurang. Nggak tepat dia kalau aku lihat dari datanya ke orang. Ya, karena awareness itu tujuannya adalah untuk merich audience baru. Average audience. Itu. Tujuannya adalah merich audience baru, bukan untuk mencari conversion. Itu kalau awareness kan. Oke, oke. Awareness reach baru ya. Nah, Yes. yang menjadi pertanyaan gue lagi nih, gimana biar berani scale main besar gitu Mas? Kan spend harianku itu masih di range 800 900 lah. Ya, Ya. sedang sesekali 1 juta gitu kan. Dari Hmm. awal aku join Amark itu kan awalnya fast track kan Mas. 15 Ya. hari itu dates pertama di tanggal berapa ya? September itu Mas. Hmm. Hmm. September itu kalau nggak salah mulainya tanggal 10 12, itu berakhirnya di tanggal 27. Kan itu Hmm. kan juara satu Mas Hanapi gitu kan. Hmm. Nah, dari situ kan ngegulung terus. Ya. Nah, tapi aku belum berani kayak kayak kawan-kawan lain gitu, Mas. Kayak yang spendnya udah sampai 2 juta, 3 juta gitu. Masih masih belum kuat lah mentalnya kalau spend ke situ dulu, Mas. Gimana ya? Makanya pakai rules kan. Nah, Pakai rules. Rulesnya tuh gini. Selama eh selama ROAS-nya di atas 2,5, naikin 20% tiap 3 hari. tiap 3 hari di atas Iya. 2,5. Iya. Setiap 3 hari. Gitu aja. Nanti lama-lama juga akan dia akan naik 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 terus budgetnya. Selama dia dia ada konten iklan yang selama dalam 7 hari ROAS-nya bagus, hasilnya bagus, silakan berlakukan scale out. Gitu. 7 hari ROAS bagus, scale up. Iya. Nah, Selama kalau 7 hari ada ROAS yang bagus juga, boleh lakukan scale out. Scale out kan ada banyak. Scale out ada scale out yang broad, ada yang manual bidding. Manual bidding ada tiga, ada cost cap, ada bid cap, ada ROAS goal kan. Nah, oh, kalau semuanya itu dilakukan, ya kan? Hmm. Kampanye satu bagus. Lalu ada kampanye scale out broad, berarti ada 2 campaign. Scale out manual bidding tambah 3, berarti ada 5 campaign. Terus ada MOV, ada BOV, 7 campaignnya. Bener nggak? 7 campaignnya. Kalau budgetnya masing-masing campaign 100.000 kan udah 700.000 tuh. Oh. Nah, yang belum tahu ROAS itu Mas gimana cara mainnya?
ROAS itu gimana Mas? Secara Itu luas. Bisa dapat new test di angka 3. kayaknya ini nggak kurang valid sih Mas. Karena apa? Ketika misal ini kan IRST Bismillah ini dia dapat sales gitu pembelian. Ini ngikutnya ke new test ini Mas. Kalau nggak ke kan yang dia ada orderan. Nah, ke triggernya kena juga ke new test padahal beda pixel gitu Mas. Harusnya sih nggak ke trigger ya. Harusnya loh. Nah, Harusnya nggak ke trigger. Kalau berarti data yang ada di sini ROAS-nya ini nggak valid dong. nah itu makanya Mas, kalau ke tracking dari Scalimnya gimana kira-kira biar tahu ya Mas ya. Bisa nggak? Selama di Skalef di inputnya udah masing-masing landing page-nya itu udah betul ya Pak. Harusnya trackingnya masing-masing kan. Kalau ini kan kemarin tuh udah terlanjur kan Mas. Itu pixelnya sama, belum dibedain gitu. Kan pernah sempat cerita juga sama Mas Firdi, udah gimana nih, Hmm. beda nih tapi pixelnya sama, ya udahlah. Nggak Udah sama. terlanjur gitu kan. Nah, mungkin triggernya dari kayak Berarti dia kalau yang ada 19 pembelian, realnya nggak 19. realnya nggak sampai 19 Mas. Berapa? Kalau lihat realnya, gimana cara tracking landing page ini Mas ya? Order. Order, terus Nggak, itu sebelah kiri order itu loh. ini apa? Lihatnya. Yang sebelah kiri Mas ada tulisan home, inside, product, landing page, terus ada tulisan order. Itu kan di sebelah kiri. Kiri lagi kursor. Nah, Oke. iya sip. Terus ada tanda corong, silahkan diklik dulu. Habis itu di statusnya, di all status diganti komplit. Gitu. Eh, Sip. Tanggalnya bisa di adjust. Gitu. tapi kalau lewat UTM-nya nggak bisa ya Mas ya? Melihat UTM, nah itu trackingnya agak yang bingung. UTM ini dari new test, konten new test Oh bisa, atau bisa itu di sebelahnya corong, sebelahnya corong. ya Ya, terus ke bawah. Nah itu silahkan dicentang aja semuanya, UTM. dicentang aja semuanya. Ya, oke. Terus diklik, geser ke kanan. Nah ini karena lu nggak masukin script khusus ada di internet di YouTube. Nah, jadi nanti dia bisa di bagian ads-nya lu masukin apa URL khusus gitu. Nanti ini bisa ada namanya gitu. Kalau ini kan masih belum lu tracking gitu. Itu sih. Tapi ya paling Hmm. jelas ya lu lihat mana yang komplit, mana yang pending. Nah, ini caranya kayak gitu. Oke, kalau gitu dibedain aja kan. Kalau emang ada mistracking, ada nggak sebanyak itu yang beli antara arsitek sama yang tadi, Hanya dibedain Mas. bedain. Kalau lu yakin itu beda selisihnya banyak banget ya, karena setahu gue Skylife harusnya nggak sejelek itu. Atau bisa nggak sih coba balik ke Skylife lagi? Ini kan timeline 9 Maret sampai 15 Maret. Hmm. Balik ke Skylife lagi Kemarin boleh nggak? Skylife. sekali. Oke. Oke, terus ke 9, ini timelinenya 9 Maret sampai 15 Maret. Order lagi, order. Order. Nah, itu dirubah tanggalnya sebelah kanan. 9 Maret sampai 15 Maret. 9 sampai 15. Maret. Oh, Februari. Hmm. Oke, lalu difilter di atas. Oke, Filter kalau yang di kiri bawah, kiri, kalau ke bawah cari products. Di atas tuh ada products tuh. produk, oh ini ya. Nah, mana yang arsitek? Sep, Itu ya arsitek ya. Oke. 39. Nah, sekarang difilter lagi. Filter lagi. Lupa gua, sorry di atas difilter. Oke, sebelah kiri atas status. Terus Pilih yang confirm. oh, Yang atas, confirm. oh ini. Ya.
Malah nggak ada. Diganti ke yang komplit coba. Lihat. 27. 27. Lihat dashboard ya. Ya, ini apa di scroll ke kanan di situ. Bener nggak? Ya, harganya. Oke, sekarang balik ke Meta. Ini Meta. Campaign mana aja ya? 1, 2, 3. Ini nggak jalan sih. 4, 5. Nah, totalnya coba masuk ke set iklan sekarang. Siapa nih? Chat iklan. Nah, berarti kan ada 37. 37, 37. 37 kan pembeliannya. Ini gabung sih, Mas. Gabung apa? Sama Nah, coba oke, sortir lagi coba. Gua kan tadi nyuruhnya yang nyoba ya. Template filter. Nah, ini baru rilis. Waduh, 37. 37. Oh iya sih. Berarti selisihnya jauh ya, Mas ya? Jadi Berapa saya ya? jauh di dashboardmu 37, di Skalef tadi berapa? 27. Beda 10. 27. Sisinya ada 10-an. Pisah pikselnya, ya. Bisa pixel ya. Hmm. Berarti Ini eh, akibat dari satu pixel dia jalan dua produk dipakai di landing page yang berbeda. Bisa jadi. hmm, eh, berarti yang pakai pixel baru ini yang mana, Mas? Kah? Atau yang produk Hmm, bukan? terserah lo yang atur kalau itu. Oke, Sama ajaan. berarti ya. Iya. Eh, oke, oke, oke. Hmm, Oke. Ini PR apa nih, Mas? Berarti, Mas? PR-nya itu tadi rapiin dulu, Landing page ya. ya. Landing page. Oh, landing page sudah ada LP, LP Winrate. lapiin, terus konten iklan perbanyak, dan yang terakhir pixelnya dibenahi karena kecampur. Kalau konten kira-kira perlu apa mau konten sama teman yang kira-kira biar diekstrakin cuma cara itu juga boleh juga ya kayaknya. Boleh kalau ada boleh, boleh lebih bagus. Eh samanya apa ya? Nah, aku kadang nggak make sense gini, Mas. Ada produk yang kayak cara gitu, Mas. Nah, aku kan Heeh. ngeliat itu di YouTube-nya Mas Firdi gitu, Hmm. yang bedah dashboard Mas Adrian. Hmm. Nah, niche-nya kan kayak menurutku nggak logik gitu, Mas. Kayak Hmm. secara logik orang mau ganteng ya beli skincare gitu kan, Mas. Kenapa beli template ebook gitu? Kayak ternyata produk-produk kayak gitu bisa laku juga ya. Bisa, Kayak bisa. Makanya sebelum sebelum nge-set produk atau sebelum nge-reach sebuah produk itu itu dulu, di riset dulu. Produknya ini yang reach beli siapa? Ada masalahnya nggak? Ada problemnya nggak? Gitu. orang-orang yang insecure gitu ya. Iya, gitu. Nah, ini Mas last question, last pertanyaan lainnya kan. Hmm. Kan Mas Firdi kan ngontenin pakar pajak gitu kan. Nah, Heeh. kok maksudku itu kenapa kok berani buka dapur omset yang miliaran dan setelah Mas kontenin itu banyak sekali aku ngeliat Cortex ngiklanin gitu Mas. Maksudnya apa nggak takut kompetitor gitu loh Mas yang ngambil marketnya Mas Firdi gitu.
Kompetitor yang iklanin nggak sejago sama anak Amart kok, jadi ngapain takut. Kompetitor paling testing 100.000, 200.000. Kita spend iklan berapa sehari, Ner? 3, 4 juta, 5 juta, 6 juta. 4 juta, 5 juta, 6 juta, pernah 10 juta sehari. Uh, Kompetitor belum tentu segila itu kok orangnya. Angle-nya aku lihat sama kayak pakar pajak gitu. Loh, ini udah Iya, putus iya. Mas Angle-nya Firly. sama kayak pakai pajak. Cuman pertanyaannya kalau mereka mau main di angle Cortex dan lain-lain, mereka mau masuk sekarang, mau nyemplung sekarang, telat. Karena kenapa? Gua yang ngiklanin langsung pakar pajak itu budgetnya udah jutaan sehari, minim 3 juta minim. Belum lagi sama pasukan kita, anak-anak Amart. Oh, Jadi mereka nggak ada kesempatan buat mereka. Ya mungkin mereka ada sisa-sisa lah 1 2 orang yang beli. Cuman buat nyampe sejuta sehari itu pasti akan susah. Karena kenapa? Udah didominasi sama pakar pajak. Cara nggak sadaran kalau melihat ad library coba ketik pajak itu pakar pajak semua pasti. itu memang sistem yang Mas Firly bangun gitu ya. Anak amat Yes, dominate konten. Jadi dari guanya sendiri memang spend budget gede gila-gilaan. Anak-anak amak yang ngafilietin kan banyak tuh. Akhirnya mendominasi, Wah, bisa juga itu. mendominasi. Nah, itu yang dilakukan sama Rudy, itu yang dilakukan sama Adrianda. Oh, Jadi karena ada. mereka tahu, oh ini apa rame nih, nah, mereka mendominasi dengan apa? Bikin campaign terus, scale out, scale out, scale out supaya apa? Nggak ngasih celah buat kompetitor yang baru mau masuk ini dengan harga murah untuk bisa penetrasi ke marketnya mereka. Oke, berarti kalau kita nggak punya affiliate, perbanyak campaign aja lah ya, gitu gitu, Mas. Yes, yes, perbanyak campaign. Perbanyak campaign, perbanyak konten angle baru gitu ya. Iya, kalau kita Oh, nggak punya affiliate, ya kita perbanyak angle konten baru, perbanyak campaign. Tapi lebih bagus lagi kalau main kayak gua, kalau misalkan berani ya punya apa ya ibaratnya agak gila lah. Udah gua budgetnya gede, ada affiliate juga, ya kan? Siapa yang mau ngelawan, An? oke, oke, oke. Tapi kalau di masih solopreneur gini nggak butuh tim editor lah Mas ya? Maksudnya Nggak butuh tim editor, nggak perlu. kerjain Rudy nggak punya editor, Adriana nggak punya editor. Oke, kerjain sendiri aja berarti ya. kerjaannya sendiri. Oke, Right? oke, sip. Karena mungkin karena puasa ini kayak kurang fokus Mas kalau meta gini, kayak ada kurang lah intensitas. Janganlah, Paling lebaran jangan. lah gas ini Mas, siap lebaran lah. Boleh. Oke, dah sih gitu aja sih Mas. Siap. Nah itu tadi Berada Sport bareng dengan Aan Pangestu. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di Berada Sport berikutnya.